Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetyo Utomo dicopot dari jabatannya terkait kasus surat jalan Joko Chandra. Selain dicopot, Jenderal Bintang 1 tersebut juga harus menjalani penahanan selama 14 hari. Pemeriksaan intensif dilakukan terhadap Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetyo Utomo. Menurut Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono, Brigjen Prasetyo Utomo mengaku menerbitkan surat jalan untuk buronan kasus Cesi Bank Bali, Joko Chandra, adalah inisiatif pribadi. Brigjen Prasetyo Utomo dianggap melampaui kewenangannya sehingga dimutasi dan ditahan selama 14 hari. Bapak Kapolri mengeluarkan surat telegram, surat mutasi yang dengan nomor 1980, 7 Romawi, Cap 2020 tanggal 15 Juli 2020. Yang bersangkutan BJP PU ini dimutasikan ke Pati Yanma Mabes Polri dalam rangka pemeriksaan. Mulai hari ini juga BJP PU ditempatkan di tempat khusus selama 14 hari, Jadi ada tempat propos untuk penempatan khusus untuk anggota dan sudah disiapkan. Mulai malam ini BJPPU ditempatkan di tempat khusus di Propos Mabes Polri dan selama 14 hari. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD yakin bahwa proses pemeriksaan internal Polri akan berjalan terbuka. Saya kira sudah ada aturan hukumnya, ada peraturan disiplinnya di lingkungan Polri atau di semua lingkungan pemerintahan. Dan saya kira zaman sekarang menyelesaikannya harus terbuka, tidak bisa akal-akalan karena masyarakat juga sudah pinter. Kita tunggu aja tindakan dari Polri. Pemeriksaan Brigjen Prasetyo Utomo kini ditangani tim khusus gabungan dari Bareskrim dan Propam Polri. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Pemirsa, buron kasus pengalihan hak tagih Bank Bali Joko Chandra kembali menyita perhatian. Kejaksaan dan kepolisian hingga kini masih melacak keberadaan Joko Chandra. Gaduh pencarian Joko Chandra terus bergulir. Terkait buron kasus pengalihan hak tagih Bank Bali tersebut, Jaksa Agung ST Burhanuddin angkat bicara. Jaksa Agung menilai sedia Joko Chandra tetap berstatus red notice. Hingga kini, Kejaksaan POM masih belum mengetahui keberadaan Joko Chandra. Ya, kita baru informasi, kita belum bergerak lagi. Tapi masih kalau bergerak juga kita masih. Ini sekarang warga negara mana si Joko Chandra juga kita nggak tahu. Nyatanya KTP-nya lagi diperiksa juga. Terkait Joko Chandra, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Boyamin menemui Komisi 3 DPR. Kehadiran Boyamin di DPR sekaligus membeberkan surat jalan Joko Chandra. Salah satu isi berkas yang diberikan Boyamin menyebut bahwa surat jalan terhadap Joko Chandra diduga dikeluarkan oleh kepolisian. Ketua Presidium Indonesia Police Watch mengecam keras dugaan keterlibatan polisi dalam kasus surat jalan Joko Chandra. Lebih lanjut, IPO meminta agar setiap penegak hukum bekerja profesional dalam mengusut keberadaan Joko Chandra. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, peluang usaha di tengah pandemi COVID-19 masih terbuka lebar. Meski hanya bekerja dari rumah, mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai jual tinggi bisa dilakukan. Pelatihan pun diberikan agar limbah yang diolah bisa dibuat berbagai macam kerajinan tangan. Pandemi COVID-19 tidak serta-merta membuat kreativitas masyarakat dalam berinovasi juga ikut turun. Apalagi bagi ibu-ibu PKK Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi ini. Sebuah desa yang kini masuk dalam zona hijau karena tidak ada warganya positif COVID-19. Di tengah sebaran virus corona, mereka melihat peluang usaha dari limbah dan menghasilkan kerajinan tangan yang bernilai jual. Untuk meningkatkan kreativitas ibu-ibu ini, MNC Peduli memberikan pelatihan agar limbah seperti plastik, kain perca, dan lainnya dapat menambah pendapatan mereka.
Program kami yaitu Desa Binaan MNC Peduli menyalurkan bantuan berupa pelatihan untuk ibu-ibu PKK di Muara Gembong, di mana mereka kita latih untuk bisa mendaur ulang plastik menjadi tas dan juga kerang buat menjadi aksesoris. Tentunya harapannya ini bisa memberi mereka value added gitu, di mana mereka bisa mendaur ulang yang tadinya adalah sampah gitu, dijadikan produk-produk yang bisa mereka jual. Saya buat ada bikin tas, ada bikin taplak, ada juga bikin bunga, ada bikin bros, ada gantungan kunci, ada tikar. Setelah mengikuti pelatihan, ibu-ibu PKK Desa Binaan MNC Peduli ini pun menggelar makan siang bersama. Makanan yang disajikan merupakan donasi dari masyarakat Indonesia yang dibeli dari pelaku UMKM. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada MNC Peduli yang sudah membantu ibu-ibu PKK Desa Pantai Bakti yang sudah sudi kiranya mengikuti ke acara kegiatan keterampilan tangan ini. Bertahan di tengah himpitan ekonomi tentu tidaklah mudah. Untuk itu mari kita bersama MNC Peduli berbagi kebaikan dan kebahagiaan dalam upaya membantu mereka yang terdampak wabah COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita dalam iNews Malam. Akhirnya saya Mirva Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.